Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami hari ini berempat akan mempresentasikan tentang proyek sistem basis data kami yang berjudul Sistem Informasi Apotek Immanuel untuk kebutuhan penilaian laporan proyek akhir ujian akhir semester yang akan dinilai oleh Ibu Ati Zaidia, Eskom MTI. Nama saya Fikarandia dengan NIM 211-050-1053. Nama saya Aulia Putri Senaini dengan NIM 211-050-1043. Nama saya Martin Samuel dengan NIM 211-050-1045. Dan nama saya Herzita Sapana Putri dengan NIM 211-050-1054. Apotek Immanuel. Selanjutnya ada latar belakang dari proyek kami. Sistem informasi adalah pengaturan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi menurut Witten, Berry, dan Dittman tahun 2004. Apotek merupakan salah satu jenis usaha di bidang perobatan yang sangat memerlukan adanya sistem informasi. Sistem informasi ini digunakan untuk pengolahan data, mempermudah dan memperlancar kinerjanya. Cukup banyak apotek yang masih memberdayakan tenaga manusia untuk mengolah data yang ada demi memperlancar usahanya. Sistem yang masih digunakan adalah sistem konvensional, yaitu melakukan pencatatan dengan memberdayakan tenaga manusia dan proses kalkulasi yang menggunakan alat penghitung kalkulator, baik itu transaksi penjualan ataupun pembelian barang ke dalam sebuah buku. Untuk menghitung dan memproses data yang dilakukan secara konvensional akan memakan waktu yang banyak dan tenaga. Belum lagi kesalahan yang rentan terjadi. Oleh karena itu, dengan beberapa sebab, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mendata data tersebut dengan melakukan perbaikan dan pengelolaan sebuah sistem pengolahan data. Perbaikan yang akan dilakukan yaitu membuat sistem pengolahan data berbasis komputer. Baik dari segi pendataan, barang persediaan, pencatatan data transaksi, dan proses yang lainnya yang berhubungan dengan aktivitas pada apotek yang bersangkutan. Selanjutnya akan dibacakan rumusan masalah oleh rekan saya, Aulia Putri. Selanjutnya rumusan masalah dari kita, yaitu yang pertama, bagaimana membuat sebuah sistem informasi apotek. Yang kedua, bagaimana menjalankan operasional pada Apotek Immanuel. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini yang pertama, mengetahui peningkatan efisien dalam operasi Apotek Immanuel, antara lain petugas apotek dapat lebih mudah dalam pembuatan laporan penjualan. Yang kedua, untuk membuat perancangan sistem informasi penjualan dan pembelian obat yang sedang berjalan di Apotek Immanuel. Yang ketiga, mengetahui cara pembuatan sebuah sistem informasi Apotek Immanuel. Dan yang terakhir, mengetahui peran komputer dalam sebuah sistem informasi Apotek Immanuel. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk landasan teori, di sini juga ada sistem basis data. Sistem basis data secara umum adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan. Dalam sebuah basis data, di sebuah sistem komputer, dan sekumpulan program yang biasa disebut DBMS atau Database Management System. Pengertian sistem basis data adalah komponen atau mekanisme proses yang berjalan secara bersamaan dalam pengelolaan kumpulan fakta nyata yang terorganisir, saling berelasi di dalam perangkat komputer. Sedangkan basis data menurut CJDET adalah tempat untuk sekumpulan file data berkas terkomputerisasi. Ada beberapa komponen sistem basis data, yaitu ada hardware, operating system, basis data, DBMS, pemakaian atau user, dan software lainnya. Lalu dilanjut dengan rekan saya, Martin Samuel. Ya oke, untuk selanjutnya ada EER atau Enhanced Entity Relationship adalah model entity relationship yang ditambah kemampuan semantika dengan beberapa konsep yang lebih kompleks. EIR memiliki konsep-konsep antara lain, satu, subclass atau subtype, terus yang kedua ada superclass atau supertype, next. Yang ketiga ada attribute inheritance, lalu yang keempat ada generalization, yang kelima ada specialization, yang keenam ada shared subclass, next. Yang terakhir ada categorization. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Herzita. Untuk prosedur, yaitu ada store prosedur, adalah kumpulan pernyataan atau prosedur SQL yang disimpan dalam database. Dapat menerima parameter, dan Anda dapat mengatur variabel, menulis pernyataan, if, dan lainnya dalam store prosedur. Store prosedur yang disimpan akan
dikompilasi sekali dan disimpan dalam bentuk yang dapat dieksekusi. Dengan mengelompokkan pernyataan SQL, store prosedur memungkinkan laporan diproses dalam satu panggilan dan mengurangi trafik jaringan dan meningkatkan waktu respons. Lalu di sini juga ada store function. Store function itu terkesan hampir mirip atau sama. Terdapat beberapa perbedaan yang menonjol store function dan store prosedur, yaitu sebagai berikut. Contohnya seperti function bisa mengembalikan nilai balik, terus parameter yang diperboleh hanya parameter in, function bisa langsung dipanggil dari perintah select SQL. Store function dengan parameter merupakan sebuah blok PL atau SQL yang dapat menerima sebuah inputan parameter, menjalankan sebuah program tertentu yang kemudian akan mengembalikan hasil atau nilai tertentu. Store function disimpan secara permanen di dalam database. Lalu di sini ada tipe-tipe yang ada pada store function, yaitu ada in, out, dan in out. Cara mengakses store function pada ekspresi SQL dapat diletakkan pada pernyataan select. Pertama, pernyataan select atau pada klausa sebuah query. Kedua, itu ada pernyataan kondisi where atau having. Yang ketiga, ada klausa query, yaitu pada connect by, start with, order by, dan group by. Yang keempat, ada pernyataan insert pada saat mengisi value. Yang kelima, ada pernyataan update pada saat mengisi set. Di sini juga ada kursor. Kursor merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Kursor sangat bermanfaat jika suatu proses yang rumit yang ingin dilakukan terhadap suatu record. Kursor dapat dua jenis, yaitu ada kursor implisit dan kursor eksplisit. Lalu akan dilanjut dengan teman saya. Selanjutnya ada backup dan restore. Proses backup itu sendiri merupakan proses mengeluarkan dan menyimpan seluruh atau sebagian objek dalam database. Tujuannya itu adalah mengembalikan suatu data yang telah rusak ataupun hilang dan mengembalikan suatu data yang dibutuhkan pada masanya. Sedangkan proses restore merupakan proses di mana memasukkan kembali file yang sudah di-backup ke sistem dalam database. Restore data dilakukan saat data dibutuhkan mengalami kerusakan, kecelakaan, atau bencana alam. Pengembaliannya yang telah di-backup dibutuhkan pembuktian dari integritas data. Oleh karena itu, integritas data adalah keakuratan dan konsistensi data yang tersimpan dan tidak terjadi perubahan pada data setelah dilakukan pengembalian data. Selanjutnya ada penjualan, yang merupakan pembelian sesuatu, bisa barang ataupun jasa dari suatu pihak kembali kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. Penjualan merupakan juga suatu sumber pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar penjualan, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya, Aulia Putri. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Aulia Putri. Selanjutnya, ada deskripsi bisnis proses, yaitu apotek adalah suatu jenis bisnis yang komoditasnya barang yang diperdagangkan terdiri dari perbekalan farmasi atau obat dan bahan obat. Sebagai perantara, apotek dapat mendistribusikan perbedaan farmasi dan pembekalan kesehatan. Apotek bukanlah suatu badan usaha yang semata-mata hanya mengejar keuntungan saja, tetapi apotek mempunyai fungsi sosial yang menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan terjamin. Sistem informasi merupakan salah satu faktor yang penting bagi perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan informasi dengan tujuan untuk membantu dan mengambil keputusan. Apotek sebagai organisasi yang memiliki kecenderungan orientasi pada laba selalu membutuhkan sistem yang terkomputerisasi dan mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang dapat membantu apotek itu dalam melakukan perancangan strategi dan mengambil keputusan secara efektif. Tanpa adanya sistem yang terkomputerisasi, apotek itu akan menghadapi kendala untuk mendapatkan informasi yang akurat. Dengan bantuan sistem yang terkomputerisasi, sistem informasi dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menciptakan efisien biaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya ada rancangan database. Di sini ada entity relation diagram atau IRD. Jadi di sini tuh ada kunci utama, yaitu di pegawai itu ada kode pegawai, lalu di pelanggan ada nomor pelanggan, lalu di stok obat ada kode obat, lalu di pembelian ada nomor pembelian. Lalu di sini ada menggambarkan IRD berdasarkan kunci. Jadi di sini tuh IRD itu yang udah ada kunci itunya, yang udah ada primary key-nya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Herzita.
Lalu di sini juga ada IRD untuk menentukan atribut yang diperlukan, contohnya seperti gambar yang sudah tertera. Dan setelah itu ada implementasi MySQL seperti DDL, DML, dan DCL. Contohnya yang pertama itu ada drop database. Yang pertama itu kita membuat database apotek, lalu kita drop. Yang kedua kita akan membuat database atas nama Apotek Immanuel. Lalu akan dilanjut dengan rekan saya. Selanjutnya, setelah dibuat database Apotek Immanuel, kita lanjut ke creatable. Di sini ada creatable pegawai, tabel obat, tabel pembelian, dan tabel pelanggan. Dalam tabel pegawai, kita menggunakan primary key KD pegawai. Lalu KD obat di tabel obat sebagai primary key, nomor pembelian sebagai primary key di tabel pembelian. Selanjutnya di tabel pelanggan, nomor pelanggan dijadikan sebagai primary key. Terus selanjutnya kita melakukan insert data untuk dimasukkan ke tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Bisa dilihat di sini kita menggunakan insert into nama tabel lalu values. Contohnya di sini ada pegawai dan obat, dan juga di sini ada pembelian dan juga pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan select from oleh rekan saya Aulia Putri. Selanjutnya setelah membuat tabel sudah selesai, kita menggunakan select from untuk memanggil beberapa tabel, yaitu tabel pegawai, obat, pembelian. Selanjutnya. Dan yang terakhir, tabel pelanggan. Dan kita di sini menggunakan create view untuk melihat harga obat yang paling terkecil atau yang minimal dari tabel obat. Selanjutnya, kita juga bisa melihat harga obat yang termahal menggunakan create view. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Martin. Ya, oke, jadi di sini ada menambah data dari tabel. Jadi di sini kita masukkan tabel ke tabel pegawai, terus isinya adalah sebagai berikut. Lalu kita ada masukkan tabel ke tabel obat dan berserta isinya. Next. Lalu di sini juga ada memasukkan ke tabel pembelian berserta isinya. Yang terakhir ada memasukkan data ke tabel pelanggan dan beserta isinya. Lalu di sini ada query. Yang pertama itu ada store prosedur. Di sini kami membuat query store prosedur menampilkan nama obat yang berawalan dengan huruf C dengan prosedur get pelanggan. Berikut adalah program beserta hasilnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Herzita. Lalu di sini juga ada untuk menghitung stok obat. Di sini kita juga membuat create prosedur tambah untuk menghitung stok obat yang tersedia. Contohnya seperti kita call tambah pada kode obat yang C001. Obat yang tersedia itu ada 100, lalu di sini juga ada prosedur hitung untuk menghitung jumlah obatnya. Di sini juga ada store function, yaitu untuk menampilkan data yang memiliki nominal 100.000 akan mendapatkan diskon 10% menggunakan store function. Store function adalah program tersimpan jenis khusus yang mengembalikan suatu nilai. Store function digunakan untuk membungkus rumus umum atau aturan bisnis yang dapat digunakan kembali di antara pernyataan SQL atau program tersimpan. Contohnya seperti berikut. Kita menggunakan function get diskon. Jadi jika kita belanja 100.000, kita akan mendapatkan diskon 10%. Lalu akan dilanjut dengan rekan saya. Boleh, Tika? Selanjutnya ada trigger atau ini untuk mengupdate data ya. Jadi trigger itu adalah suatu objek database yang merupakan aksi atau prosedur yang terjadi jika terjadi perubahan dalam suatu row. Ini tidak dapat menjadi bagian dari suatu temporary table atau suatu view. Jadi intinya itu script SQL yang memicu terjadinya suatu kejadian seperti insert, update, maupun delete secara otomatis setelah kejadian tertentu. Contohnya di sini kita ada memulai dengan delimiter, terus kita create trigger untuk mengupdate alamat dari tabel pegawai. Di sini bisa dilihat ada kita memasukkan before update on pegawai, terus ada insert into alamatnya dengan set kode pegawai sama dengan kode pegawai sebelumnya, alamat lama dan baru. Terus ditulis juga, kita masukin juga tanggal update, jadi kita tahu update-nya itu ada kapan gitu. Selanjutnya di sini bisa dilihat delimiter kita tutup, baru kita update pegawai set dengan set alamat yang ingin diupdate, lalu
pada pegawai yang mana. Di sini kita contohnya ada A005 dan A003 diganti menjadi Jalan Intisari dan Jalan Kenangan. Bisa dilihat dari select bintang from alamat, perbedaannya alamat lama dan alamat baru, beserta tanggal update-nya. Terus selanjutnya ada select bintang from pegawai. Ini kita menampilkan output setelah update dari tabel pegawai. Bisa dilihat udah diganti alamatnya jadi Jalan Kenangan untuk kode pegawai A003 dan A005 menjadi Jalan Intisari. Terus delimiter kita tutup dan kita create table stock. Di sini kita pakai no untuk auto increment, habis itu primary key-nya no. Terus di sini akan dilanjut oleh rekan saya Aulia. Selanjutnya kita membuka delimiter, terus kita membuat create trigger dengan update stok obat. Nah, juga ada stok lama dan stok baru, dan juga ada tanggal kapan kita update-nya. Lalu kita menutup delimiter, dan kita menggunakan update obat set stock 95, di mana kode obatnya itu C005. Dan yang kedua kita update yaitu obat set stok dengan 30, di mana kode obatnya C003. Menggunakan select from obat, kita bisa lihat stok lama dan stok barunya udah berubah, dan tanggal update-nya juga ada. Dan untuk select from obat, kita mengeluarkan output dari yang udah kita update, dari C005 dan C03. Next. Selanjutnya ada fungsi, kita menggunakan select sum harga ini dari obat untuk menghitung jumlah dari harga tersebut. Terus ada select max, yang ini kita gunakan untuk menampilkan harga maksimal dari obat. Terus ada select min, di sini kita gunakan untuk menampilkan harga minimal dari harga obat tersebut. Terus ada select AVG dari obat, di sini kita gunakan untuk mencari rata-rata dari harga obat tersebut. Terus yang terakhir ada select count, di sini kita gunakan untuk menghitung beberapa macam dari obat tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, oke, jadi untuk selanjutnya di sini ada kursor, di sini buat delimiter, lalu ada create procedure, fungsinya untuk menampilkan stok yang masih belum ada terjadinya transaksi. Next. Oke, jadi ini untuk selanjutnya kita buat create procedure kursor 2, fungsinya juga sama, tetapi di sini bedanya adalah menampilkan stok yang sudah terjadi transaksi. Ya, jadi di sini itu terjadi perbedaan jumlah stok obat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Herzita. Di sini ada backup dan restore database. Untuk backup database, tunggal CLI, backup database adalah menyalin data dalam database ke file eksternal. Isi data dalam bentuk query SQL, contohnya seperti gambar berikut. Lalu di sini juga ada restore database dengan phpMyAdmin. Restore database adalah menyalin data dari file eksternal dengan mengeksekusi query SQL ke dalam database. Contohnya seperti berikut, itu kita sudah merestore-nya lewat phpMyAdmin. Jadi lanjut. Untuk kesimpulannya, berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai sistem informasi penjualan dan pembelian obat pada Apotek Immanuel, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu sistem informasi penjualan dan pembelian yang dirancang dapat membantu dalam pengelolaan data transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Pengecekan stok obat menjadi lebih efisien. Yang kedua, dengan adanya sistem terkomputerisasi di dalam penjualan dan pembelian, tidak perlu lagi menjumlahkan atau mengurangi stok dengan cara pencatatan secara konvensional karena stok obat akan secara otomatis bertambah dan berkurang. Yang ketiga, di dalam pembuatan laporan penjualan, pembelian, dan persediaan dapat dengan mudah dan cepat karena adanya sistem penyimpanan dengan database di dalam komputer. Yang keempat, dengan adanya sistem yang terkomputerisasi dapat mempercepat pencarian data obat terhadap database yang tersimpan di dalam komputer. Untuk selanjutnya akan dilanjut dengan rekan saya, Vika Randi. Saya akan membacakan saran dan juga sekaligus penutup bagi presentasi kita. Saran dari kami yang semoga saja bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, yaitu ada 3. Yang pertama, kami berharap user bisa belajar dan berlatih terlebih dahulu sebelum mengoperasikan program ini agar dapat mudah mengoperasikan program ini dengan baik.
Lalu penambahan sistem kadaluarsa untuk mengatur masa berlaku obat agar proses pengontrolan obat lebih maksimal. Selanjutnya ada aplikasi sistem informasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain, sehingga informasi yang disajikan dapat lebih jelas dan lebih efisien lagi bagi perusahaan tertentu. Sekian dari presentasi kami terhadap proyek laporan tugas akhir untuk ujian akhir semester kami yang berjudul Sistem Informasi, Penjualan dan Pembelian Obat di Apotek Immanuel. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.